Yang siap menerima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, baik Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, 2 kali lipat dikembalikan Tuhan. Saudara, ada banyak yang terhilang dalam hidup kita di masa-masa lalu. Kita lihat bagaimana firman Allah dalam Ayub 42 ayat yang ke-10. Di Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan, sama-sama kita baca Ayub 42 ayat yang ke-10. Mari sama kita baca, 1, 2 ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat ini menerangkan betapa masa sebelumnya Ayub adalah mengalami yang namanya musibah atau mengalami yang namanya kejadian buruk dalam hidup dia. Dia adalah orang yang saleh, orang yang rajin beribadah, tetapi ada kejadian yang tidak baik bagi dia, yaitu anaknya 10 orang mati semua. Semua usahanya habis terbakar. Sahabat-sahabatnya merendahkan dia, mengucilkan dia, menghina dia. Bahkan istrinya menghina iman dia. Dan kemudian dia sakit kulit. Dia sakit bisul-bisul di kulit, ada bara seperti kanker kulit dalam tubuhnya. Saudara, dia mengalami masa titik terendah yang terberat. Tetapi dalam hal itu Ayub meresponinya benar. Tidak peduli apa yang sudah terjadi bagi saudara saat ini. Berat apa yang kau alami, yang penting adalah apa responmu terhadap masalah itu. Tuhan sanggup mengembalikan apa yang terhilang di masa lalu. Kita melihat Ayub meresponinya dengan benar. Sehingga dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Baik anak-anak yang telah meninggal dikembalikan. Bahkan cantik-cantik luar biasa. Hartanya habis terbakar dikembalikan. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, kembali mengasihi dia. Apapun masa lalu yang terhilang bisa dikembalikan Tuhan. Yang penting kita belajar meresponi yang benar. Katakan sebelahnya, responi dengan benar. Ya, aku tidak tahu apa yang terhilang. Mungkin engkau masih usia 20, 30, 40. Masa lalu mungkin ada banyak hal yang sudah terhilang dari hidupmu. Aku berdoa ini titik di mana engkau akan mengalami hidup bersama Tuhan. Sehingga apa yang terhilang Tuhan sanggup kembalikan. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang telah terhilang di masa lalu. Di sini saya akan terangkan sedikit untuk generasi muda. Untuk kita semuanya tepatnya. Ada namanya generasi strawberry, saudara. Ini Gen Z ya. Saudara, itu Gen Z itu usianya 12 sampai 27. Lebih kurang seperti itu. 12 sampai 27 tahun disebut dia Gen Z. Saudara, Gen Z ya. Nah saudara, ciri-cirinya ini biasanya orangnya rapuh. Orangnya mudah galau, orangnya mudah psikis, orangnya suka bilang aku stres, orangnya bilang aku gak mampu, aku gak bisa. Kita penting melatih hati kita menjadi hati yang tangguh, yang kuat. Kalau saudara mau mendapat apa yang terhilang di masa lalu, dikembalikan 2 kali lipat, latih hatimu. Latih pikiranmu menjadi tangguh. Aku berdoa engkau bukan generasi strawberry. Aku berdoa engkau generasi durian. Generasi strawberry, saudara lihat strawberry merah. Ya, kita lihat dia merah, indah, tapi lembek. Kalau kita jatuhkan dia langsung pecah. Itu dia strawberry. Kalau durian, saudara
lihat kulitnya keras. Sehingga kalau kita pukul dia, duriannya masih bisa tetap ada. Kuat buahnya. Aku berdoa engkau generasi kuat. Generasi tangguh. Sehingga engkau orang-orang yang berorientasi kepada solusi hidup. Bukan berorientasi kepada masalah. Bukankah sering kau menjumpai orang sikit-sikit masalah. Masalahku ini loh, masalahku ini tuh. Sepertinya bangga dia tabungan masalah. Banyak masalahnya, pokoknya dia hidup bermasalah terus hidupnya. Lihatlah sebelah itu wajah bermasalah. Masalah aja. Asal jumpa masalahku ini. Aduh Tuhan Yesus, masalahnya banyak terus. Aku berdoa, engkau bukan berorientasi ke masalah, tapi engkau melihat solusi yang diberikan Tuhan. Bagaimana caranya? Proses yang benar. Hadapi proses tanpa protes. Katakan, kau hadapi proses tanpa protes. Aku berdoa engkau menjadi generasi yang tangguh. Saudara lihat di situ ada perumpamaan bola kristal versus bola karet. Kalau bola kristal kaca, maka kalau kita lempar ke bawah pecah. Kalau bola karet kita lempar ke bawah makin kuat, makin tinggi. Bola kaki juga makin kita sepak kuat, makin jauh. Sepertinya kau perlu disepak. Engkau perlu disepak kuat supaya makin jauh dipakai Tuhan, luar biasa. Artinya apa? Bantingan itu artinya apa? Penderitaan, kesulitan, kesusahan. Orang yang akan hebat adalah orang yang menghadapi masalah hebat. Kalau engkau mau dipakai Tuhan tangguh, engkau harus siap mengalami penderitaan yang berat. Tidak ada orang hebat di dunia ini tidak mengalami kesulitan yang berat. Aku percaya bahwa di depanmu akan ada kesulitan yang berat. Tapi aku percaya engkau tangguh. Katakan, aku tangguh. Bilang sebelahnya, engkau tangguh. Bilang sebelahnya, jangan cengeng. Apalagi mental. Bagaimana lah kalau kau jumpa yang laki-lakinya cengeng, yang perempuannya mental, pasangan pula mereka. Nah saudara lihat, kita lihat di gambarnya saudara. Ciri-ciri orang generasi stroberi, apakah ini ada padamu? Coba lihat, apakah engkau orangnya lembek? Enggak bisa dapat tekanan, dikit-dikit healing. Dikit-dikit healing, sikit-sikit mau healing, pergi ke mall, pergi ke beras tagi, dikit-dikit stres, psikis. Aduh capek deh. Kalau engkau menjumpai orang yang mukanya stres terus. Kutanya samamu, enak gak makan sama orang yang duduk dengan stres terus? Yang sebelahmu itu pun kalau gak ketawa-ketawa pun dia kan suntuk, betul gak? Ini hidup gak kawan ini? Kan kalau orang gak pernah senyum, gak pernah ketawa, kan tanda-tanda kematian. Kalau gak di ruang ICU, di ruang mayat, betul gak saudara? Pokoknya selama dengar khotbah ini dia sikit pun gak bergerak dia. Nah itu kan tanda-tandanya psikis. Gak ada kehidupan dalam hidup dia. Saudara, aku percaya orang hebat itu tantangannya juga hebat. Dia orangnya tangguh. Dengar anak-anak gadis, cari cowok yang tangguh. Walaupun kalau lihat mukanya muka truk, nggak apa-apa. Yang penting nggak cengeng saudara. Kan lucu kalau kau jumpa cowok nanti ganteng, tapi pas nanti ada masalah, preman datang ke rumahmu mengganggu, suamimu bilang hadapi mah, hadapi kan lah kok jadi kau pula menghadapi. Tunjukkan keperkasaanmu. Saudara, kau harus cari cowok yang tangguh karena kau tidak makan dengan tampannya. Kau akan menderita melihat cowok tampan. Kalau itu ukuranmu, kau pasti menderita. Percaya aku bilang, kau butuh cowok yang ketika kau sakit dia siaga, siap jemput antar jaga. Nah, dia siap mengkusukmu, dia siap menservismu ketika engkau sakit. Kau tidak butuh cowok yang tampan dan kau pikir kalau kau sakit dia tampan, oh aku sembuh. No, tidak. Kau butuh
yang inner man-nya hebat. Walaupun kau lihat orangnya itu ya lebih mancung mulut dari hidung. Nggak apa-apa, maksudnya harusnya kan orang lebih mancung hidung daripada mulut. Entah apalah, mungkin kau lihat fisiknya kurang terlalu baik. Fisik adalah pembohong. Ketampanan adalah kebohongan, kegantengan adalah sia-sia. Carilah laki-laki takut akan Tuhan. Kecantikan adalah kebohongan, kemolekan adalah sia-sia. Carilah wanita yang takut akan Tuhan. Percaya saya katakan. Nah, apakah saudara juga orangnya egois? Cuma mementingkan keuntungan diri. Ini orang yang generasi stroberi. Sikit-sikit gimana aku untung, gimana aku untung. Dalam membangun teman juga pertemanan, gimana aku yang untung. Ini orang generasi stroberi. Yang benar adalah bagaimana orang untung lewat hidupmu. Maksudnya bagaimana engkau memberkati orang lewat hidupmu. Sehingga kalau orang berteman denganmu diuntungkan dia. Aku teman kau makin terberkati loh. Semangatku tambah, pintarku tambah, disiplinku tambah, bersihku tambah, sukacitaku tambah. Kenapa? Hidupmu menguntungkan orang lain. Sehingga kalau engkau membangun hubungan, dia tidak egois. Mementingkan diri sendiri. Itu adalah awal kehancuran. Apakah saudara orangnya mengawang-awang? Yaitu selalu bermimpi tapi minim aksi. Selalu angan-angan parcendol. Lalu berpikir-pikir, aku kepingin loh punya PT, aku kepingin punya sekolah sendiri, TK, SD, SMP, SMA. Aku kepingin loh punya rumah, tapi no aksi. Dia hanya berangan-angan, kebanyakan main HP, kebanyakan berimajinasi. Salahkah imajinasi? Tidak. Silakan berimajinasi, tapi diiringi dengan aksi. Sehingga engkau akan melihat orang ini ke depan ketika engkau melihat aksinya mulai sekarang. Sebenarnya melihat masa depanmu gak sulit. Apa aksimu sekarang? Itulah masa depanmu. Kalau aksi seorang cowok yang kau PDKT itu hanya main game dari pagi sampai malam. Main game pagi sampai malam. Ya udahlah, udah taunya aku nasibnya itu. Dan aku tahu juga bagaimana menderitanya kau menikah dengan dia. Nanti kau lapor ke aku setelah kau menikah 10 tahun kemudian. Benar loh Pak, sebenarnya aku waktu kedengarkan kau bapak itu udah mau kuputuskan dia. Telat. Sekarang kau putuskan dia. Jangan kau teruskan. Karena aksinya adalah masa depannya. Saya nggak salahkan game kalau sekedar hobi. Tapi kalau untuk keterikatan dari pagi malam dia nggak peduli lagi yang namanya sekolah, dia nggak peduli lagi yang namanya orang tua, dia nggak peduli. Pokoknya dunia sudah dunia emosional, egois, nggak mau diganggu dan dia pemarah. Dan kau teruskan berhubungan cinta dengan dia, engkau sangat bodoh. Jangan teruskan. Dan kau jumpai dia menjadi cowok yang malas kerja, udah malas, bau. Dan tetap kau bilang, ih tampan. Emang kau kurang vitamin A. Sehingga orang udah malas. Orang juga tahu malas pangkal bodoh, malas pangkal miskin. Kau udah tahu. Kalau kau mau menikahi orang malas, nggak usah pala kau berpikir ke depan jadi apa. Miskin kau. Dan sebelum kau miskin, mati kau dibuat dia. Aku berdoa kau cari orang yang rajin, orang yang kerja keras, orang yang cerdas, orang yang gak mudah tersinggung. Ingat ya, orang yang tidak mudah tersinggung. Kalau engkau mudah tersinggung, kau sakit jiwa. Sikit-sikit keluar grup, sikit-sikit keluar grup. Itu aja kerjamu terus. Gak usah kau main grup-grup WA kalau kau mudah tersinggung ya. Karena dalam grup WA itu kan namanya grup. Udahlah, kalau nggak cocok lewatkan gitu aja, nggak usah responi. Kecuali kalau kau yang di-add-nya ditembak langsung, nggak mungkin boleh kalau meresponinya. Nah saudara, apakah engkau orangnya malas, manja? Ya, nggak mau kerja keras, cepat menyerah, sikit-sikit aku nggak bisa, aku nggak mampu. Dengar ya wanita-wanita, anak-anakku baru Asian, Sarangeo.
Dengar baik, engkau tidak boleh hanya menikah jadi istri saja. Zaman now, engkau harus bekerja. Mana tahu suamimu duluan pulang ke surga. Kita nggak tahu, who knows. Betul? Mana tahu juga suamimu pergi dengan perempuan lain. Laki-laki lain juga ada. Ternyata yang kau nikahi homo. Ada. Jangan bilang nggak ada loh. Ada yang tertipu. Dia pikir ini adalah pria sejati. Padahal homo sejati. Ada. Sehingga engkau harus bekerja. Engkau menjadi wanita yang punya skill. Bekerja. Ya, saudara nggak boleh. Dan saya katakan kepadamu, tidak boleh pengangguran diberkati di gereja. Tidak boleh. Karena Alkitab bilang, hai laki-laki, berilah makan, nafkailah istrimu. Istri mensupport, bukan nomor satu menghasilkan. Aku berdoa engkau memahami ini. Untuk apalah kalau kau jumpa laki-laki ganteng tapi manja. Ayo bang, kita harus pergi tembus untuk kita menghadapi tantangan hidup. Nggak mau. Jadi kau nggak mau, nah kau kena istrinya pula yang lipat tangannya. Berkuangkat kau. Anak udah sakit, nggak mau. Generasi stroberi juga ciri-cirinya boros. Suka menghabiskan uang, boros. Ya gampang buang uang karena nggak ngerasain hidup susah. Saudara boleh makan secukupnya, di tempat yang secukupnya. Jangan sok-sok kemana-mana saudara. Apalagi kalau engkau masih ditanggung orang tua, secukupnya. Boleh berteman, memberi secukupnya. Tapi jangan terlalu boros. Ada orang yang juga generasi stroberi ini keras kepala. Coba, mana tahu orang yang sedang kau dekat-dekati pas semua sama dia ini. Keras kepala, ngeyel, nggak nurut. Susah dibilangi, makin kau bilangi makin itu dibuatnya. Makin kau bilang, jangan tidur larut malam ya bang. Makin dibuatnya jam 3 pagi, jam 2 pagi. Nah ini orang yang keras kepala. Nah saudara berikutnya kita akan belajar dari seorang yang bernama Oliver Bernhard. Dia penemu sepatu on cloud, berjalan di atas awan. Kisah ceritanya ini adalah dia membawa sepatu ke toko Nike. Itu adalah toko sepatu yang terkenal di Amerika, Nike. Nah saudara, dia bawa kemudian perusahaan Nike nggak menerima, menganggap rendah, nggak level. Dan dia nggak menyerah. Dia membuat sepatu, di dalam sepatu alas bawahnya itu ada pipa. Sehingga kalau memakai sepatunya itu kita seperti berjalan lebih ringan, berjalan di atas awan. Sehingga dia mencari seorang investor. Dan investor ini memberikan dananya dan sekarang dia punya perusahaan hampir asetnya 200 triliun. Saudara, tidak ada orang yang mudah menyerah yang akan jadi hebat. Saudara tahu penemu lampu Thomas Alva Edison. Berapa kali dia gagal? 1000 kali. Dia menemukannya tidak dalam 2 kali coba selesai, 5 kali coba selesai, tidak. Tapi dia tidak bilang gagal, belum berhasil. Anak Tuhan tidak ada yang gagal. Anak Tuhan berhasil dan belum berhasil. Jadi anak Tuhan Yesus tidak ada kata gagal. Yang ada belum berhasil. Engkau akan bisa mendapatkan keberhasilan kalau engkau tangguh. Apa jadinya Thomas Alva Edison kalau ke 950 kali mentes lampu nggak hidup? Sayang. 50 kali tes lagi. Ada namanya juga Walt Disneyland. Nah, Disneyland adalah permainan anak-anak yang sangat-sangat hebat di Amerika, di Hong Kong, di Korea, di belahan dunia Eropa itu dikenal Walt Disneyland. Mickey Mouse, pernah dengar Mickey Mouse? Mickey Mouse oleh Walt Disney, dia kerja di satu perusahaan, banyak kertasnya dan banyak tikusnya.
Kemudian dia membuatlah kartun yang namanya Mickey Mouse. Ada mini Mickey Mouse. Nah saudara, kemudian lama-lama dia membayangkan, dilihat di sawah-sawah Florida akan ada permainan yang hebat, mengimajinasikan. Ingat, orang hebat itu dimulai dengan imajinasi. Ingat ya, pentingkah berimajinasi? Penting, imajinasikan yang positif, yang luar biasa. Dia mengimajinasikan di sawah-sawah Florida akan ada satu permainan anak-anak yang disukai orang. Banyak orang menertawai dia. Ingat, ketika orang menertawaimu, jauhi dia. Ketika orang yang meracuni semangatmu, jauhi dia. Walt Disney. Terus melakukan, dan akhirnya Disneyland menjadi permainan kelas dunia yang sangat spektakuler, luar biasa. Henry Ford. Ada mobil Amerika namanya Ford. Orang-orang merendahkan dia. Tapi terus Henry Ford mencoba mobil. Dan sekarang mobil Ford, penemunya adalah Henry Ford. Dia adalah orang yang sangat dikagumi zaman now. Nggak usah jauh-jauh. Steve Jobs, dia berimajinasi bahwa setiap orang akan pegang komputer kemana-mana. Itulah Steve Jobs. Dan kita tahu penemuannya Apple. Bagaimana dia menemukan Apple? Dia habis-habisan, dia berimajinasi. Aku hanya berkata kepadamu, sesuatu yang kau bayangkan tentang dirimu, kalau bisa kau bayangkan dengan pikiranmu, itu bisa terjadi padamu. Kalau engkau beriman, kalau engkau beraksi, kalau engkau berpikir yang baik, dan kalau engkau bekerja dan terlebih mengandalkan Tuhan. Kita akan belajar dari tokoh yang bernama Ayub. Lihat, Ayub mengalami musibah hebat. Tapi tangguh, dipulihkan. Berkatnya double porsi, itu ayat 42, ayat 10. Ini terkait pembentukan spiritual dan mental sejak masa mudanya. Dengar, di Ayub 29 ayat yang keempat. Coba kita baca. Saya nggak tahu apakah engkau sependerita Ayub. Saya pikir tidaklah. Ayub menderitanya sangat menderita. Tapi bagaimana dia mendapatkan double portion? Bagaimana caranya? Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Nah saudara, dikatakan ayat 4, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, terus ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Perhatikan baik, kapankah Ayub bergaul akrab dengan Tuhan? Di masa dia remaja. Aku senang anak-anak Tuhan yang masih muda-muda. Ayo kembangkan engkau bergaul akrab dengan Tuhan. Enggak ada orang yang dekat dengan Tuhan jadi ekor. Enggak ada anak Tuhan peminta-minta. Tidak ada anak Tuhan pengemis. Bahkan anak Tuhan tidak peminjam-minjam. Aku berdoa, mari hari ini kita belajar. Poin yang pertama kita akan belajar. Bagaimana caranya supaya apa yang terhilang dikembalikan Tuhan. 2 kali lipat. Berrelasi akrab dengan Tuhan. Ayub sejak masa remajanya dia bergaul akrab dengan Tuhan. Makanya camkan di hatimu. Jangan anggap enteng dalam persekutuan dengan Tuhan. Tekunkan saat teduhmu. Tekunkan komselmu, tekunkan ibadahmu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mengalami perubahan hidup. Ingat, kalau engkau rajin beribadah tapi cara hidupmu tidak berubah, itu bohong, gak benar. Gak benar saya katakan saya udah mengalami Tuhan, tapi masih bohong. Saya masih malas, saya hidup dalam perjinahan. Saya hidup di dalam ketidaktertiban. Itu enggak benar. Dari manakah pokok dikenal? Dari buahnya. Dari buahnya kita tahu pokoknya. Kalau engkau beribadah di gereja ini sudah 3 tahun tapi engkau tidak berubah, engkau belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan kalau engkau pelayanan seperti ini, saya khotbah seperti ini, tapi cara hidupku tidak berubah, berarti aku belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Aku berdoa setiap saudara dan saya semuanya alami perubahan. Lewat apa? Persekutuan akrab dengan Tuhan. Maka orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan malas jadi rajin. Pemarah menjadi ramah. Orang yang bohong menjadi jujur. Orang yang hidup dalam perzinahan, hidup dalam kekudusan. Ada perubahan hidup. Itu yang penting. Bukan banyaknya ibadah kita, tapi apakah engkau berubah hidupmu? Aku berdoa, ingat yang bisa mengubah nasib masa depanmu adalah perubahan hidupmu. Kalau engkau sudah lama kenal Yesus, masih sakit hati, tersinggung, benci, dendam, gak cakapan, ya ampun. Tapi kau nyanyi itu sama Tuhan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Tapi di hatimu benci, iri hati, amarah, geram, pertikaian, perselisihan. Itu enggak benar. Bergaul akrab dengan Tuhan. Katakan, saya mau bergaul akrab dengan Tuhan. Tanya sebelahnya, masih sanggupnya kau dengar khotbah ini? Tanya sebelahnya. Ada beberapa yang minta Tuhan, pergogoi mau Tuhan, tolong aku. Aku mau, kalau engkau punya anak kecil, tanamkan sejak kecil anakmu bergaul akrab dengan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Saya tanamkan sama anak-anak saya, bergaul akrab dengan Tuhan. Ingat, yang bisa menolongmu hanya Tuhan. Yang bisa mengembalikan apa yang terhilang hanya Tuhan. Percaya saya katakan, sahabat sejatimu hanya Tuhan Yesus. Yang sanggup menolong engkau. Bapak udamu belum tentu menolong engkau. Tulangmu belum tentu menolong engkau. Belum tentu menolong engkau. Pacarmu apalagi itu. Tidak, belum tentu. Suami belum tentu. Penolongmu yang sejati Tuhan Yesus. Amin. Ada Roh Kudus di hatimu. Coba kita lihat Timotius sejak masa kecilnya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ini sejak masa usia kecil. Timotius sudah ditanamkan Alkitab oleh neneknya Lois, ibunya Eunike. Dari masa kecil Timotius sudah diajarkan bergaul akrab dengan Tuhan. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Lebih kuat. Yang dapat memberi hikmat kepadamu terus. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sejak kapan dia diajarkan Alkitab? Sejak kecil. Sejak kapan tadi Ayub bergaul akrab dengan Tuhan? Remaja. Perhatikan, sejak kecil. Berapa banyak diantaramu yang rajin baca Alkitab tiap hari? Apakah salah aku menanya? Berapa banyak diantaramu yang rajin baca Alkitab atau mendengar Alkitab tiap hari? Ya, kalau engkau belum sampai dalam membaca Alkitab tiap hari, belum mendengar Alkitab tiap hari, engkau masih jauh dari Tuhan. Setuju? Halo? Halo? Apakah engkau merasa akrab dengan Tuhan karena pelayanan ini? Enggak. Bukan karena saya khotbah, saya akrab dengan Tuhan. Apa beda teman dengan sahabat? Ini siapamu? Teman. Yang ini sahabat. Apa bedanya? Kenapa kau bilang A sahabat, B teman? Kenapa yang sahabat? Karena membangun komunikasi, betul? Mengasih waktu. Sehingga selera makan pun dia tahu. Ukuran sepatu pun dia tahu. Sahabat. Jadi saudara belum akrab dengan Tuhan kalau enggak dengar suara Tuhan. Aku berdoa saudara, engkau mau akrab dengan Tuhan. Belajar. Sekarang enggak ada alasan lagi enggak baca Alkitab. Kemana-mana engkau sudah bawa Alkitab. Apakah di HP-mu sudah kau download Alkitab? Sudah? Sudah. Ya, di mana-mana kau sudah bisa. Udah bisa baca Alkitab. Nggak usah lah jauh-jauh. Ada TikTok Suheri Gultom. Tiap hari saya kasih ayat-ayat singkat. Tiap hari tuh. Kan kau suka TikTok. Atau Facebook, Instagram.
follow dong. Subscribe, share, like, and comment. Suheri Gultom. YouTube setiap pagi jam 5 pagi. Karena kalian tidak suka khotbah yang panjang-panjang, kalian suka yang singkat-singkat. Kalau bisa pun pendeta khotbah hari Minggu itu 5 menit selesai. Tapi saya mau tanya, kalau engkau akrab dengan seorang cewek atau cowok, kan senang kau lama-lama ngomong sama dia, betul? Betul? Apalagi engkau lagi suka-suka sama dia. Kalau bisa pun ya, terus jangan putus, betul nggak? Ada aja topik bicara, ada aja. Entah semualah kekayaan dunia ini kalian bahas semuanya, betul nggak? Mulai dari langit biru, lautan biru, semua kalian bahas. Kenapa? Karena kalian suka. Demikian juga, kalau engkau mencintai Tuhan, aku percaya engkau suka mendengar suara Tuhan. Ya, saudara, ada orang bertanya, Pak Pendeta, apa tanda-tandanya bahwa dia dari Tuhan cowok itu? Tanda-tandanya dia suka bicara tentang Tuhan. Betul? Apa tanda-tandanya kalau dia dari Parapat tinggalnya? Dia suka bicara tentang Parapat. Betul nggak? Apa tanda-tandanya bahwa cowok ini dari sorga? Dia suka bicara tentang sorga. Apa tanda-tandanya kalau cowok ini dari neraka? Dia mendekatkan engkau ke iblis. Iyalah, kalau cowok itu membuat kau berzina, pemalas, gak boleh ibadah, dari setan itu. Cowoknya bilang, udahlah deh, ngapain kau ibadah terus? Kayak suci kau kulihat. Dari setan itu. Nah saudara, coba lihat 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45, tokoh yang ketiga, Daud. Dari masa remaja, dia itu bertempur, mengalahkan Goliat yang besar itu masa remaja dia. Bukan masa dia sudah tua, tidak. Daud aja meninggal diperkirakan 70 tahun. Dari masa remajanya. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku apa? Mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia tidak takut dengan Goliat. Dia tidak takut dengan tantangan. Dia tidak takut dengan masalah. Aku berdoa setiap engkau semua anak-anakku, Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan takut dengan tantangan. Justru tantangan itu membuat engkau maju. Jangan berdoa, Tuhan ambillah tantanganku ini. Jangan. Tuhan ambillah bebanku ini. Jangan. Berdoalah, Tuhan kuatkan pundakku ini. Memikul beban ini. Tuhan kuatkan pundakku ini. Memikul salib. Jangan bilang Tuhan ambil salibku. Ingat ikut Tuhan Yesus pikul salib. Jangan minta Tuhan kurangilah salibku ini. Berat. Nanti pas kau mau naik ke sorga, ayo letakkan salibmu itu. Gak sampai kau nanti karena sudah kau potong-potong salib. Biarkan salib itu seizin Tuhan. Aku berdoa engkau menjadi orang yang punya otot rohani yang kuat. Punya bahu yang kuat. Dengar anak-anakku. Hiduplah bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau engkau bergaul akrab dengan Tuhan, Tuhan memberi kau hikmat, tuntunan, bahkan apa yang terjadi dengan masa depanmu. Aku berdoa, bukan harus jadi pendeta engkau. Bergaul akrab dengan Tuhan, engkau bisa bangun pagi bersyukur, terima kasih Tuhan, aku masih bangun. Terima kasih Tuhan, hari ini aktivitasku, sepanjang malam aku tidur, terima kasih Tuhan. Kusekerahkan kuliah, pekerjaanku Tuhan, engkau banyak bersyukur. Engkau mulai belajar sikit-sikit, mau baca Alkitab, baca Alkitab. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan padamu. Kalau engkau mendahulukan Tuhan, Tuhan pun akan mendahulukan engkau. Aku berdoa engkau menjadi orang yang mau bergaul akrab dengan Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan. Engkau akan seperti Timotius, mengembalakan jemaat di Efesus. Masih remaja, dia mengembalakan jemaat mega church di Efesus. Dipercayakan Tuhan. Saudara, aku berdoa, kalau engkau bergaul akrab dengan Tuhan, apa yang tidak pernah kau pikirkan akan diberikan Tuhan kepadamu. Nah, yang kedua adalah
berserah kepada Tuhan. Ayub berserah kepada Tuhan, miliki respon yang benar dalam kesulitan. Ingat, kita nggak bisa mengatur masalah apa besok. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meresponi masalah itu. Saudara, Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Ayub 1 ayat 21 sampai kepada ayat 22, sama kita baca 1-2 ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, terus dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya terus. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 22 sama-sama. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, ketika engkau punya kesulitan, jangan bilang, kenapa sulit hidupku Tuhan. Engkau kejam, engkau tidak adil, engkau tidak menolong aku. Jangan. Engkau harus berkata, Tuhan, aku percaya lewat kesulitan ini ada kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Aku percaya lewat masalah ini ada berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mengajak setiap saudara, ketika engkau punya kesulitan, engkau bersyukur. Lihatlah, banyak orang ketika kesulitan itu ada, justru di situ ada berkat Tuhan. Percayakah saudara, zona nyaman membuat potensimu mati. Zona nyaman membuat imanmu mati. Nggak usah jauh-jauh, kalau engkau jalan biasa, tiba-tiba dikejar anjing, tembok yang 2 meter bisa kau lompati? Bisa. Besok-besoknya anjingnya diambil, kau lompat sendiri, kok nggak bisa? Karena kau butuh yang namanya tantangan hidup. Tidak ada orang hebat tanpa tantangan hidup. Kalau aku lihat dari wajahmu, banyak kali tantanganmu. Mau usah kau ceritakan ke saya. Yang di sebelahmu itu pun lebih berat daripada tantanganmu. Tanya sebelahnya, betulnya itu lebih berat tantanganmu? Tanya di sebelahnya. Kok tahu pendeta itu lebih berat masalahmu daripada masalahku? Ada orang sama-sama punya masalah, skripsi mereka ditolak oleh dosen. Tapi ada yang berkata, aku pasti bisa. Coba lagi 5 kali, 10 kali, 100 kali. Ada orang sekali ditolak, baru 3 kali tolak oleh dosen. Kalau kayak gini gak usah wisuda aku. Mau usah. Kaunya gak wisuda. Ada orang sikit-sikit habis tamat kuliah ekonomi, melamar 3 kali. Kau udah melamar? Udah aku coba banyak kali. Berapa kali? 3 kali. Terus udah malas aku. Udah gak peduli aku lagi mau kerja atau gak kerja. Ya udah, mati aja lah. Generasi stroberi, sikit-sikit gak bisa, gak mampu. Sikit-sikit ada proses yang berat. Dia putus asa. Aku berdoa, anak-anakku, kalau engkau mau jadi orang hebat, prosesmu hebat. Lihat itu ada kuk, kalau saudara lihat lembu atau kerbau membajak sawah. Yang satu lembu senior, yang satu lembu junior. Lembu junior akan mengikuti yang senior. Karena yang junior ini liar, mau kemana-mana. Yang senior ini lebih terpimpin, terarah kemana arahnya. Demikian, kuk yang dari Tuhan membuat engkau lega. Apa itu? Ada Tuhan Yesus yang bersamamu menanggung bebanmu. Sehingga engkau mengikuti teladan Yesus menghadapi kesulitan hidupmu. Sehingga engkau akan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Engkau lebih taat kepada rencana Tuhan. Ingat, menderita itu baik bagimu. Kuk itu baik bagimu. Enggak ada orang ototnya sispek kalau enggak pernah gym. Enggak pernah angkat benda. Enggak akan ada engkau menjadi orang hebat kalau enggak pernah engkau menghadapi masalah hebat. Dengar anakku, anak gadis. Kalau kau mengenal cowok, lihat ini cengeng enggak anak-anak muda ini. Mungkin tampak luar kau lihat, oh ganteng, oh hebat. Tapi lihat ketika ada tantangan, nampak inner man-nya. Jangan kau tertarik dengan outer man. Tertarik dong dengan inner man-nya. Dia akan bilang, tenang deh, gak apa-apa. Ini bisa kita hadapi semua. Selagi ada Tuhan,
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau yakin? Tapi kalau kau jumpa cowok, kayak mana bang? Kita kira kita bisa nggak bangun rumah? Boro-boro rumah deh, hidup aja syukur. Saudara, dia nggak punya impian, dia nggak punya harapan. Yang ketiga, kita belajar yang ketiga. Beriman rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Katakan rancangan Tuhan yang terbaik bagi saya. Ayub 23 ayat 10. Mari sama-sama kita baca. Ayub 23 ayat 10. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Salah, Ayub 23 ayat 10. Kalian pun udah ikut dibuat sesat. Aku senang lihat orang yang tidak mudah menyerah. Amin. Ya, aku berdoa apapun keadaan situasimu, jangan menyerah. Ayat 23 ayat 10 sama-sama. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas dibuat mendidih 1046 derajat Celcius. Air mendidih berapa derajat? 100 derajat Celcius. Saya mau tanya, engkau mau jadi air atau emas? Emas. Berapa panasnya tadi? 1046 derajat Celcius. Ketika proses yang kau alami berat, Tuhan bilang itu baru 250 derajat Celcius. Terus kau bilang, Tuhan aku gak kuat, aku gak sanggup lagi. Kau mau jadi emas atau tidak? Kalau kau mau timbul jadi emas. Ketika ada penderitaan itu, hadapi. Ditambahkan Tuhan lagi 500. Waduh sakit. Mau menyerah. Tapi kalau kau berkata, Tuhan kuatkan aku. Sampai 1046 derajat Celcius. Engkau jadi emas. Artinya apa? Engkau menjadi orang hebat. Orang yang menghina, yang merendahkan engkau akan terkejut. Ternyata potensimu akan keluar ketika engkau berserah kepada Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Percaya rencana Tuhan bagimu. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan yang menghancurkan. Tapi rancangan yang penuh harapan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.